Kita lihat, kita saksikan hari ini Pak, hegemoni yang disebut dengan oligarki itu nggak main-main. Apa yang dulu pernah dikhawatirkan oleh para ulama-ulama kita, kalau kita buka kembali majalah-majalah lama, Pagi Masyarakat, Suara Masjid, Al-Muslimun, dan sejenisnya, itu para merinding saya Pak. Ulama-ulama itu sudah menuliskan dalam tulisan beliau-beliau tentang apa yang akan terjadi jika kita tidak mengantisipasinya. Apa yang akan terjadi jika kita tidak membatasi dan menjaganya. Apa yang akan terjadi jika tidak kita mainkan peran kita. Kita ambil bagian kita. Hari ini terlihat Pak. Apa itu Pak? Bayangkan ada orang memagar laut itu jauhnya 30 km lebih. Kok bisa nggak ada yang tahu Pak? Dan itu terjadi Pak. Maka yang kedua yang bikin rusak keberagaman kita, yang bikin rusak kehidupan Islam yang fungsional di tengah kehidupan kita siapa? Fakihun fajir. Para ulamanya, para ustadznya, ajengannya, kiainya, habaibnya punya peran. Fajir, nyeleneh, menyimpang. Jadi jangan heran kalau ada sekarang namanya dibentuk oleh oknum oligarki itu, membentuk, membelah ulama. Jadi ulama itu nggak boleh dianggap MUI saja. Akhirnya mereka bikin apa? Majelis Ulama Nusantara. Orang-orang yang siapa? Nggak jelas. Orang-orang yang selama ini katanya NKRI harga mati, tapi NKRI dijual dia diam aja, bahkan dukung, support. Wala haula wala quwata illa billah. Kok bisa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي هدانا لدينه القويم وأرشدنا إلى صراطه المستقيم والصلاة والسلام على أشرف الأنام الذي قام من الليل والناس نيام وعلى آله وأصحابه الكرام أشهد أن لا إله إلا الله الملك العلام وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير الأنام سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah subuh Masjid Al-Furqan yang insyaallah senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, bersyukur atas segenap nikmat-Nya, bersyukur atas semua karunia-Nya, khususnya nikmat kita berjumpa, bertemu, menikmati ibadah dalam bulan Ramadan, melewati hari-hari kita, melalui malam-malam kita dengan aktivitas solehah, dengan amal soleh yang baik, yang banyak. Mudah-mudahan semua itu menjadi wasilah untuk mengokohkan keyakinan kita, menguatkan iman kita, meneguhkan akidah kita, sehingga kala insyaallah kita dapat merasakan dan menikmati ampunan, rahmat dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita doakan semoga Allah sampaikan selalu buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulul Azim, Nabi yang mulia yang telah diutus oleh Allah membawa ajaran yang hak, ajaran Islam, ajaran yang sempurna dan paripurna, ajaran yang utuh dan lengkap. Mudah-mudahan kita istiqomah dalam ittiba', dalam mencontoh teladani beliau sallallahu alaihi wasallam sehingga berhak memperoleh apa yang dijanjikan oleh Allah, lagi-lagi khususnya berupa cinta dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, kita semua yang telah terlahir oleh Allah Subhanahu wa taala dikarunia nikmat utama, nikmat Islam. Siapapun ayah kita, siapapun ibu kita, semua lahir dalam keadaan muslim, dalam keadaan telah bersyahadat, kemudian berubah, kemudian pindah atau seterusnya, tergantung bagaimana kita menikmati hidup ini, bagaimana kita berada dengan kondisi dan keadaan dari keluarga, dari lingkungan, dari tempat kita dilahirkan, dibesarkan. Tetapi esensinya Islam telah ada sejak zaman Nabiullah Adam alaihissalam sampai kemudian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Islam secara utuh, Islam secara lengkap memang adanya baru di zaman Rasulullah. Tapi Islam mulai dari akidahnya,
kemudian ibadahnya, kemudian amaliyah atau muamalah, semuanya apalagi akhlak tidak bisa dipisahkan dan dilepaskan. Secara syariat khusus ia berbeda. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semua sudah utuh lengkap, sehingga jika belum ada kesempurnaan di zaman sebelumnya, kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan segenap amalan, contoh dalam nyata dalam hidupan melalui ucapan dan persetujuan beliau, maka itulah penyempurna sesungguhnya. Dulu siapa yang bisa mengatakan bahwa Nabi Adam bukan muslim? Siapa yang berani berteriak kalau Nabi Ibrahim bukan muslim? Siapa pula yang berani mengatakan bahwa Nabi Isa itu bukan muslim? Tentu semuanya adalah muslim. Nabi yang diutus oleh Allah, dikirim oleh Allah, diperintahkan oleh Allah untuk membawa risalah, membawa ajaran, menyampaikan, mengingatkan kaumnya, jumlahnya besar, 124.000 nabi. 124.000 itu diutus oleh Allah, punya misi yang sama, punya tugas pokok yang sama. Tugas pokok yang sama itu alla na'budu illallah. Jangan sekali-kali menyembah kecuali hanya kepada Allah. Jangan sekali-kali menghambakan diri kecuali hanya kepada Allah. Jangan sekali-kali beribadah kecuali hanya kepada Allah. Dakwanya sama, ajarannya sama, seruannya sama. Dalam praktek kehidupan itu yang berbeda. Dakwah yang dilakukan oleh Nabiullah Adam alaihissalam tentu terbatas di komunitas yang sangat kecil, karena memang belum ada orang. Nabi Adam tidak dilahirkan dari ibu manapun, dari ayah manapun. Ummuna Siti Hawa juga demikian. Begitu turun-temurun sampai kepada kita tentu sudah berbeda. Perkembangan yang luar biasa, jumlah yang sangat besar, apalagi saat ini. Saat ini umat di dunia, umat manusia di dunia kurang lebih 8 miliar. Dari 8 miliar itu 2 miliarnya adalah umat Islam. Jumlah yang bukan kecil, jumlah yang bisa tidak dianggap remeh. Tapi peran Islam nyata dalam kehidupan, Islam secara fungsional, Islam yang diimplementasikan, Islam yang diwujudkan di tengah-tengah kehidupan, itu yang butuh perjuangan besar, butuh effort besar, butuh semangat besar. Karena Islam yang sempurna ini, Islam yang utuh ini, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, afatuddin salasah. Yang bikin Islam, bikin agama ini yang utuh, sempurna, lengkap dengan akidahnya, utuh dengan syariatnya, terus kuat dengan ibadahnya, dan dikokohkan dengan muamalatnya, ini yang bikin rusak ada 3. Yang pertama kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, imamun jair, pemimpin yang zalim. Jadi pemimpin punya peran yang sangat besar. Jadi kalau ada satu peristiwa, ada satu kejadian, kita semua dilibatkan untuk memilih pemimpin, tidak boleh tinggal diam. Apalagi biar aja lah, nggak ngefek, nggak pengaruh. Mau siapapun presidennya, mau siapapun DPR-nya, siapapun menterinya, saya begini-gini aja. Ini apatis. Ini kita jadi orang yang pesimis. Islam tidak mengajarkan demikian. Islam memberi kesempatan kita untuk berjuang, memberikan kesempatan kita untuk mengejawantakan potensi, mewujudkan nilai lebih apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Itu di semua sektor kehidupan. Enggak pilih tempat. Bahkan kalau mau lebih kokoh dan kuat lagi, bahwa Islam itu tidak diturunkan oleh Allah buat kita berada dalam masjid saja. Di lingkungan yang terbatas, di musala, di surau, di langgar, di madrasah, di pesantren, di majelis ta'lim, tapi luas sampai ke seluruh sektor kehidupan kita. Kenapa? Karena memang Islam diturunkan oleh Allah, Islam dihadirkan oleh Allah untuk kita mampu mengatur hidup ini. Saya sering mengatakan kepada pejabat kita, pejabat itu bukan hanya menteri ke atas atau presiden, wakil presiden. Pejabat itu ya mulai dari RT. RT juga pejabat, Pak. Ada Pak RT di sini, Pak. Pak RW juga pejabat yang punya tugas pokok bukan hanya mengurusi soal pindah, soal masuk, lahir, soal nikah, cerai, kawin, talak, rujuk, tapi soal yang lebih esensial, soal yang lebih pokok. Itu disebutkan dalam Al-Quran, walladzina immakkannahum fil ard aqamus shalah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Orang yang diberi kekuasaan lebih oleh Allah, yang diberi peran lebih oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ditinggikan seranting, yang didahulukan selangkah,
Esensinya dia punya tugas pokok. Untuk apa? Untuk mengokohkan semua orang dalam wilayah kekuasaannya, semua orang dalam pimpinan dan amarannya. Dia harus menjaga sholatnya. Ini nggak main-main, Pak. Jadi tugas Pak RT itu menggiring jamaahnya, menggiring warganya untuk memakmurkan masjid dengan menjaga sholat. Saya pernah sampaikan di tempat ini, satu waktu saya ditanya dalam duduk pasca sholat subuh berjamaah. Waktu itu belum jadi presiden dan belum juga jadi menteri pertahanan. Beliau masih calon presiden. Belum resmi pula salonnya waktu itu. Beliau tanya kepada saya, Pak Ustadz, apa hukumnya itu laki-laki sholat di masjid? Saya kemudian menjelaskan kepada beliau bahwa hukumnya ada yang sampai tingkat wajib. Laki-laki itu sholatnya ke masjid itu tingkatnya wajib. Sekurang-kurangnya, serendah-rendahnya, hukum laki-laki sholat ke masjid itu sunnah muakkadah. Sunnah yang sangat dianjurkan. Sunnah yang sangat dikuatkan. Sunat yang sangat diserukan. Karena memang masjid dijadikan untuk apa? Syiar. Masjid dijadikan untuk kita mengumpulkan energi, mengumpulkan kekuatan, menyamakan persepsi, supaya melihat keadaan dalam seluruh sektor. Tidak boleh ada orang di sekitar masjid kelaparan. Tidak ada orang di sekitar masjid, tidak boleh ada orang di sekitar masjid terlantar. Tidak boleh ada sekitar masjid orang yang kemudian menjadi korban diakonia. Istilah lama yang digunakan oleh Abuya Muhammad Nasir, Dr. Muhammad Nasir, diakonia. Diakonia itu iming-iming untuk orang sampai kepada pindah keyakinan. Itu dilakukan terstruktur, Pak, karena anggarannya besar, anggarannya banyak. Buya Muhammad Nasir menyebut dalam buku beliau yang sangat fenomenal, buku beliau yang luar biasa, yang ditulis kembali oleh beberapa ulama, bahkan ulama dari Malaysia, cendekiawan dari luar negeri. Beliau menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menghadirkan Islam, Allah Subhanahu wa taala menghadirkan syariatnya, Allah Subhanahu wa taala menghadirkan tuntunan agamanya untuk mengatur kehidupan kita dalam semua sektor. Allah juga menyampaikan hal-hal yang harus kita antisipasi, hal-hal yang harus kita jaga. Apa itu misalnya? Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala jelaskan, "Innal ladzina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddukum an sabilillah fasayunfikunaha thumma takunu alaihim hasrah thumma yughlabun." Sungguh orang-orang kafir itu, orang-orang yang menyembunyikan keimanan mereka, orang-orang yang kemudian menyepelekan spirit, menghilangkan modal awal yang sudah dikasih oleh Allah untuk mereka, yunfikuna amwalahum liyasuddukum an sabilillah. Mereka menafkahkan hartanya. Al-Quran menggunakan istilah apa? Mereka menginfakkan hartanya. Mereka membelanjakan hartanya. Untuk apa? Liyasuddukum an sabilillah. Membelokkan kita dari jalan Allah. Fasayunfikunaha. Kemudian terus menerus melakukan itu. Tak berhenti-berhenti. Begitu habis di bank ini pindah ke bank itu. Begitu habis di pos ini pindah ke pos yang lain. Supaya apa? Liyasuddukum an sabilillah. Cuman ingin membelokkan kita, cuman ingin memindahkan kita, cuman ingin menukarkan arah kita sabilillah, di jalan Allah. Fasayunfikunaha. Enggak berhenti-berhenti. Tsumma takunu alaihim hasrat, tsumma yughlabun. Kemudian sampai kepada kemudian mereka menyesal, sampai mereka dikalahkan oleh Allah. Kita lihat, kita saksikan hari ini, Pak. Hegemoni yang disebut dengan oligarki itu enggak main-main. Apa yang dulu pernah dikhawatirkan oleh para ulama-ulama kita, kalau kita buka kembali majalah-majalah lama, Pagi Masyarakat, Suara Masjid, Al-Muslimun, dan sejenisnya, itu para merinding saya, Pak. Ulama-ulama itu sudah menuliskan dalam tulisan beliau-beliau tentang apa yang akan terjadi jika kita tidak mengantisipasinya. Apa yang akan terjadi jika kita tidak membatasi dan menjaganya. Apa yang akan terjadi jika tidak kita mainkan peran kita. Kita ambil bagian kita. Hari ini terlihat, Pak. Apa itu, Pak? Bayangkan, ada orang memagar laut, itu jauhnya 30 km lebih. Kok bisa nggak ada yang tahu, Pak? Lebih dari 30 km. Bayangkan, saat ini itu lebih dari 70 km, lebarnya 2 km. Jadi berapa itu meternya?
Yang kemudian tanah rakyat, tanah orang tempatan, tanah orang di sekitarnya itu yang harusnya nilainya makin besar, ternyata apa? Dibelinya cuma dengan harga 1.500 per meter. Coba Pak, 1.500 per meter, itu pun belum termasuk dipotong oleh camatnya, belum dipotong Pak Lurahnya, belum dipotong RT-nya, belum dipotong calonnya, dan belum dipotong untuk oknum BPN-nya. Bayangkan, yang diterima berapa? 700 perak. Tapi orang kita, saudara-saudara kita itu diyakinkan, jangan dilihat 700-nya, tapi kali berapanya. Yang diterima orang yang tidak pernah lihat orang uang jutaan, tiba-tiba terima miliaran. Itu kan nggak mungkin, dia pasti nggak akan nengok kiri, nggak akan nengok kanan. Apalagi pergi minta konsultasi ke ustadz, kiai, ulama ajengan, nggak mungkin. Dia terima itu dengan senang hati, dengan gembira. Dia lupa, dia nggak tahu apa yang akan terjadi di sekitarnya kemudian. Apa yang akan terjadi setelahnya kemudian? Bapak-bapak mungkin sekali-sekali kalau datang ke Jakarta itu pergi namanya PIK itu. Seperti Singapura, Pak. Seperti negara dalam negara itu. Semua fasilitasnya, semua keadaannya, gedungnya, segala macam bangunannya, Allahu Akbar. Tak terbayang, Pak. Jadi kalau kita lama nggak ke sana, tiba-tiba ke sana itu pasti dibuat terkaget-kaget. Ada hal yang luar biasa yang dilakukan sepertinya tidak terlihat. Tiba-tiba kok muncul ada bangunan pencakar langit, tiba-tiba ada apartemen mewah di tengah-tengah lingkungan nelayan. Saya tanya, siapa yang tinggal di situ? Nggak mungkin nelayan, Pak. Mau kontrak seumur hidup pun nggak sanggup, Pak. Karena 1 bulannya itu lebih dari 5 juta. Bahkan ada yang 12 juta. Nggak mungkin ada nelayan yang mau ngontrak apartemen atau mau beli apartemen sekalipun. Nggak mungkin. Tapi itu disiapkan, dan bukan hanya 1, bukan hanya 2, dan itu bukan hanya di Jakarta. Sampai ke seluruh pantai-pantai Indonesia sudah terjadi. Itu sudah ditulis oleh ulama-ulama kita, sudah disampaikan beliau-beliau itu jauh-jauh hari, 20 tahun yang lalu. Bapak buka kembali majalah Al-Muslimun, Bapak buka kembali majalah Panji Masyarakat, Bapak buka kembali majalah Suara Masjid, dan majalah-majalah lama itu, wah, lihat kaget-kaget kita dibuatnya. Ternyata antisipasi ini kita gagal. Kenapa kita gagal? Karena begitu ada orang yang diharapkan dulu, ada orang yang diharapkan dulu akan membawa perubahan, menghadirkan sesuatu, ternyata semua sekarang banyak yang dibalik jeruji. Banyak yang sudah pakai rompi oranye, banyak yang sudah stroke, banyak yang sudah selesai urusannya dengan kesenangan dunia sendiri. Bayangkan ada seorang pejuang yang dulu namanya tenar luar biasa. Akhir hidupnya itu berada di lingkaran, maaf, didampingi permaisuri-permaisuri, bukan 4 lagi, Pak. Seperti yang heboh sekarang itu. Oknum penegak keadilan di Indonesia itu punya istri lebih dari 4, Pak. Itu yang tahu. Yang belum entah berapa. Itu yang dinikahi. Belum yang cuma dipesan. Wala haula wala quwata illa a'udzubillahi min dzalik. Itu kenyataan hidup yang harus kita akui bahwa itu terjadi. Kenapa itu terjadi? Karena ketidakpedulian kita di masa lalu. Karena kita menganggap Islam itu cuma ngurusin masjid, Islam itu cuma ngurusin sholat, Islam itu cuma ngurusin majelis taklim. Islam tidak fungsional, Islam tidak tampil tandang ke gelanggang, Islam tidak mengatasi persoalan, gak usah sampai persoalan negara yang besar, yang ruwet, yang mumet. Menyelesaikan persoalan yang sederhana, Pak. Apa itu? Kemarin ingat, bukan hanya Menteri Pertanian, Pak, tapi Bapak Presiden langsung mengumumkan. Apa yang diumumkan Presiden? Harga gabah naik dari 1.500, maaf, 5.000 jadi 6.500. Artinya apa? Naiknya 1.500. Saya mau tanya, di sini ada sawah nggak? Ada ya? Ada pertanian ya, Pak? Saya mau tanya, petani seneng nggak ketika Presiden mengumumkan harga gabah naik 1.500? Seneng nggak petaninya? Seneng? Nggak percaya saya kalau petaninya seneng. Karena yang seneng itu tengkulak, Pak. Yang seneng itu lintah darat. Yang seneng itu oligarki. Kenapa? Mereka yang punya gabah itu. Yang punya gabah bukan petani. Kenapa kok bisa? Gabahnya itu milik tengkulak, mak gabahnya milik rentenir, mak gabahnya sudah jadi milik oligarki. Karena sebelum gabah itu jadi gabah, belum ditanam, sudah diaijon sama tengkulak. Belum berbuah, belum dipetik, sudah jadi milik lintah darat. Belum diapa-apain, sudah jadi milik oligarki. Boleh, Anda saya biayain, tapi pupuknya ambil dari saya. Kalau pupuknya benar, Pak.
Pupuknya itu naudzubillah 27 pengusaha pupuk di Indonesia itu ditangkap. Gara-gara apa? Karena pupuknya aspal. Innalillah, bayangkan. Saya nggak tahu di Bali ada nggak beras aspal itu. Di Jakarta banyak, Pak. Beras itu dibeli dimasak kok nggak lembek-lembek, kalaupun lembek kayak lem. Ternyata apa? Plastik, Pak. Astagfirullahaladzim. Itu bukan cerita, itu kenyataan. Itu dijual bebas, itu terang-terangan. Kalau orang kita selisih harganya dari 5.000 jadi 4.000, beli mana, Pak? Pasti milih yang 4.000. Dia nggak tahu kualitas 4.000 seperti apa. Tapi kenapa dia pilih 1.000? Karena kemampuannya segitu. Dia pilih beli 4.000 karena dia bisa banyak untuk memakan. Dipilih 4.000 karena mungkin lebih banyak orang memakan dari sana. Ternyata apa yang dimasak? Plastik. Gak usah jauh-jauh, di Jakarta, di pinggiran Jakarta, di lumbungnya padi, di lingkungan yang orang tahu sawahnya besar-besar, gagal, Pak. Semua yang dipanen itu dibawa untuk orang yang makan, orang yang punya duit makan, yang punya petani ya menikmati segitu-gitunya. Dan apakah jadi jawaban dalam Islam? Saya ditanya ketika menyampaikan ceramah di salah satu kementerian, ditanya, emang Islam punya solusinya? Islam punya jawaban? Saya bilang iya. Bahkan sejak waktu itu zaman Presiden SBY, para cendekiawan Muslim, para tokoh Islam yang terhimpun dalam namanya Masyarakat Ekonomi Syariah, yang sejak zaman Pak Mulyono kemarin itu diganti Pak Ketuanya, yang jangankan paham syariat, mungkin sholatnya pun mulai nggak jelas, tapi jadi Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah, Pak, yang hari ini diuber-uber sama Pertamina. Bayangkan. Tapi jadi Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah. Yang ketuanya kemarin Masyarakat Ekonomi Syariah itu profesor, doktor, ahli ekonomi syariah saja nggak jalan. Gimana ketuanya diganti? Kita sudah sampaikan konsepnya, kita sudah berikan konsepnya. Ada solusi real, ada Islam nyata menjawab persoalan umat itu. Seperti apa jawabannya? Kalau soalnya tadi soal rentenir, soal ijon, Islam punya jawaban namanya salam. Bukan assalamualaikum. Salam itu orang yang punya modal membiayai petani untuk supaya hasilnya besar, hasilnya bagus. Dia biaya, dia datangkan ahlinya, disediakan pupuknya, kemudian dikasih modal dengan catatan nanti panen saya beli, Pak. Tapi membeli harganya dengan harga nanti, bukan harga sekarang. Jadi kira-kira kalau sekarang diperkirakan harga panen kemarin itu harganya 5.000, maka disediakan paling tidak 3.000 per kilo. Ditetapkan 3.000 per kilo, tapi harga nanti baru akan dilihat. Kalau ternyata 6.500, 7.000, 10.000, maka harganya pada waktu itu yaitu. Sehingga apa yang diberikan itu hanya sekedar urbun, hanya sekedar modal awal. Bapak pakai modal dulu, tanam dulu, nanti panen kita hitung. Begitu panen ternyata hasilnya melimpah, hasilnya besar, maka petani untung, Pak. Apalagi seperti kemarin diumumkan oleh Presiden, petani senang. Kenapa? Karena hasilnya sudah dapat bisa dihitung, hasilnya sudah dapat dikira-kira, dan dia merasa lelahnya, letihnya, capeknya mengurus sawah itu kemudian terlihat hasilnya. Bukan selesai di situ. Islam memberikan jawaban real. Islam memberikan jawaban nyata. Hari ini pinjol sudah memakan korban nggak satu, nggak dua, Pak. Bukan hanya orang suami istri pisah, suami istri cerai, tapi sampai kepada kemudian bunuh-bunuhan. Suami membunuh istrinya, istri membunuh suaminya, anak membunuh orang tuanya, orang tua mematikan anaknya. Kenapa? Karena persoalan yang sudah mengerikan. Yang namanya pinjol itu mengerikan. Orang dengan mudah cukup dengan modal KTP diberi pinjaman, tapi bunga berbunganya itu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pinjamnya 1 juta, dapatnya 700.000, sudah dipotong 300.000 di awal. Bunganya per pekan itu 25.000. Tapi jika nggak bayar 25.000 itu dari bunganya, bukan dari pokoknya, dari bunga. Bunganya itu berbunga. Bisa dibayangkan dalam tempo 3 bulan itu sudah bisa berubah, bukan hanya menjadi jutaan, tapi belasan bahkan puluhan juta. Ini bisa terjadi mana-mana. Dan kalau itu terjadi di tengah masyarakat kita, di orang-orang lemah, orang-orang yang akidahnya lemah, kemudian ibadahnya aut-autan, hancur-hancuran, nggak pernah kenal masjid, ustadznya tidak pernah silaturahim, gurunya nggak pernah datangin, ulamanya nggak pernah mau mendekat, apa yang terjadi? Dia akan makin jauh, bahkan mungkin dibawa kabur dari kita. Kehadiran saya pada Desember yang lalu menjumpai seorang pengacara di Bali ini, beliau bercerita tentang persoalan umat. Ada putri
ya, putri seorang tokoh di Bali ini, ada putri seorang tokoh itu kemudian memilih pindah agama hanya karena persoalan sepele. Dia merasa ketika datang ke masjid, datang ke majelis taklim itu nggak dianggap, bahkan dilihat dengan sebelah mata karena mungkin penampilannya, karena hari-harinya. Bayangkan, begitu dia pindah ke sebelah, dibentangkan karpet merah. Dia merasa hadir di rumah sendiri, dia merasa menemui keluarga sendiri, dia merasa menemui orang tua sendiri. Sehingga apa? Nyaman dia. Bayangkan, sampai pengacara turun tangan itu. Kenapa bisa demikian? Karena begitu dia datang ke masjid, dia nggak nemukan jawaban. Begitu dia datang ke masjid, dia tidak merasa at home. Dia tidak merasa bahwa dia sedang berjumpa dengan saudaranya. Dia sedang bertemu dengan keluarga. Sehingga apa? Dia merasa asing di tengah keluarga sendiri. Dia merasa asing di tengah-tengah rumahnya sendiri. Dia merasa tidak nyaman di tengah keluarganya sendiri. Ini bukan persoalan satu dua, persoalan banyak sekali. Kenapa itu bisa terjadi? Hal pokoknya karena urusan perut gak kelar, urusan perut gak beres, urusan perut gak selesai. Apakah Islam punya jawaban dalam hal ini? Islam punya jawabannya. Tapi kenapa tidak berfungsi? Karena Islam belum betul-betul difungsionalkan. Sekarang kita mulai terasa, Pak. Kalau kemarin mungkin ketika dikelola belum begitu baik, dikelola belum begitu sempurna, kita belum merasakan, Pak. Apalagi belum bicara kepada esensinya. Siapa yang menjamin kalau apa yang kita minum dari air kemasan itu halal? Kalau minumnya air santri, insya Allah aman, Pak. Kalau minum air yang sudah bersertifikat halal, kita masih merasa nyaman. Kalau itu belum, apa yang terjadi, Pak? Kan cuma minum, masa ada air haram? Kan pertanyaan yang demikian. Kalau airnya diambil dari sumur, kemudian dimasukkan di botol, dimasukkan di gelas, insya Allah 100% halal. Tapi kalau airnya sudah dalam bentuk kemasan, dikasih merek, dikasih label, tunggu dulu. Rasulullah SAW 1400-an tahun yang lalu sudah memberi pesan al-halalu bayyin wal haramu bayyin. Wa ma bainahuma umurun mustabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Halal itu jelas, haram itu jelas. Wa ma bainahuma, kalau yang enggak jelas halalnya, enggak jelas haramnya, namanya umurun mustabihat, perkara-perkara syubhat. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Urusan mustabihat, urusan syubhat itu tidak banyak orang tahu. Kita yang awam, kita yang umum, kita yang enggak punya ilmunya, enggak punya kapasitasnya, enggak tahu apakah itu halal atau tidak. Maka negara hadir. Ketika negara hadir membentuk sebuah lembaga, membentuk sebuah badan, ini yang namanya Islamnya fungsional. Islamnya betul-betul diejawantahkan. Itu pun masih sempat mau digugat, Pak. Para pengacara-pengacara di Jakarta itu mau menggugat. Kenapa kok halal yang disertifikat? Halal kan banyak. Kenapa bukan haram yang disertifikat? Supaya kita label, ini haram. Saya kemudian diundang dalam kesempatan oleh pengacara-pengacara senior. Ketika saya sampaikan itu, akhirnya mereka alhamdulillah nggak jadi menggugat, Pak. Bayangkan kalau itu sertifikat halal juga digugat. Betapa ribut dan ruwet, ricuh, dan akan jadi persoalan baru. Tapi alhamdulillah mereka kemudian mendengar, oh begitu ternyata. Iya, benar yang halal itu banyak. Tapi kemudian ketika berubah menjadi olahan, yang jadi halal itu jadi persoalan. Karena banyak betul hal-hal yang kita nggak tahu, Pak. Hal-hal yang sudah dikemas sedemikian rupa, dibuat sedemikian rupa, kita nggak tahu kalau sumbernya itu dari sesuatu yang haram. Dan itulah yang menjadi asbab kita tidak pernah merasakan kesempurnaan Islam. Itulah yang menjadi sebab kita tidak merasakan nikmatnya berislam. Kita tidak bisa merasakan asyiknya beribadah. Kita lihat di surah Al-Maidah ayat yang ketiga, ketika Allah mengumumkan al-yauma akmaltu lakum dinakum. Itu ayatnya panjang, Pak. Yang di depannya apa? Hurrimat alaikumul maitah waddam walahmal khinzir wa ma uhilla bi ghairillah. Baru al-yauma akmaltu lakum dinakum. Ayat itu juga sebelumnya, di kalimat sebelumnya apa? Al-yauma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala takshawhum wakhshawni. Baru al-yauma akmaltu lakum dinakum. Para ulama mengatakan apa? Bahwa kesempurnaan agama ini kita bisa rasakan. Kesempurnaan Islam itu bisa kita nikmati. Kesempurnaan Islam itu menyala dalam kehidupan kita. Kesempurnaan Islam itu terasa dalam semua diri dan pribadi jika al-yauma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala takshawhum. Kita enggak punya lagi rasa takut kepada orang-orang di luar Islam.
Kita betul-betul pede jadi orang Islam. Kita betul-betul tampil percaya diri sebagai umat Islam. Sehingga apa? Fala takshawhum, enggak punya rasa takut dengan siapa. Wakhshawni, takutnya hanya Allah. Tapi kenapa itu bisa terjadi? Kenapa kok muncul ketakutan? Kenapa muncul kecemasan? Kenapa muncul kekhawatiran? Karena pertama adalah soal konsumsi. Profesor Dr. Arif Satria, Ketua Umum IJMI Pusat, beliau mengatakan kenapa laki-laki Indonesia itu sekarang tidak maskulin, tapi agak feminim. Jadi laki-laki Indonesia itu banyak yang feminim, Pak. Coba buktikan di grup-grup WA. Biasanya yang paling heboh, yang paling curcol itu siapa, Pak? Ibu-ibu, bukan bapak-bapak. Tapi coba lihat di grup WA. Kadang-kadang hal sepele itu ribut, Pak. Berantem orang di WA grup itu. Hal-hal yang nggak penting pun berantem, Pak. Kadang-kadang orang, kenapa begitu? Karena orang baca judul doang, nggak baca isinya. Kadang-kadang judul itu kan menarik orang supaya melihat isinya, bukan esensi isinya. Tapi dibuat judul sedemikian rupa, bahkan kadang-kadang orang begitu baca judul langsung share, nggak pakai sharing-sharing dulu tuh. Kalau disebut oleh Pak Anies itu, orang Indonesia itu punya minat baca kuat, tapi daya bacanya lemah. Mau bacanya ada, tapi untuk lama-lama baca berat, Pak. Apalagi baca WA yang panjang, nggak mungkin. Tulisan yang panjang itu nggak bakal dibaca. Yang penting judulnya selesai, dianggap itu jawaban. Ini persoalan kita. Kenapa itu bisa terjadi? Ternyata faktor pengaruh besar terhadap perubahan kemaskulinan kita, kelaki-lakian kita, seolah-olah jadi feminim, seolah-olah jadi perempuan itu, tapi bukan melemahkan ibu-ibu, bukan. Itu kenapa? Karena ternyata ada faktor makanan yang kita makan. Pengaruh daripada pupuk, pengaruh daripada kimiawi yang ada di makanan itu besar sekali, membuat seorang laki-laki itu nggak gagah lagi. Seorang laki-laki itu tidak maskulin lagi. Seorang laki-laki itu menjadi feminim. Seorang laki-laki itu menjadi tukang curcol. Seorang laki-laki itu sibuk dengan sebuah hal-hal yang tidak esensial, hal-hal yang tidak pokok, hal-hal yang nggak perlu ditanggapi, hal-hal yang remeh-temeh. Pantas kalau Rasulullah SAW menyatakan apa? Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Dari sebaik-baiknya Islamnya seorang Muslim itu apa? Tarkuhu ma la ya'ni. Dia berhasil, dia mampu, dia sanggup meninggalkan apa-apa yang tak berguna. Ramadan datang melatih kita bukan hanya menjauhkan diri yang haram, bukan hanya melepaskan diri dari yang haram, bukan hanya menjauh dari yang haram, tapi Allah Subhanahu wa taala lewat momentum Ramadan yang penuh berkah ini, Ramadan mulia ini, melatih diri kita menjaga bahkan kepada hal-hal yang halal. Makan yang tadinya boleh, minum yang tadinya boleh, berhubungan suami istri yang tadi boleh di siang hari, minal masyriq hatal maghrib, stop. Ini pendidikan luar biasa. Inilah langkah antisipasinya Islam. Kalau kita lihat ajaran Islam, semuanya itu antisipatif. Ajaran Islam itu hampir nyaris nggak ada yang kuratif. Semuanya preventif. Semuanya mencegah, bukan mengobati. Kenapa? Karena Islam datang menghadirkan nilai. Islam datang menghadirkan konsep. Islam datang menawarkan sesuatu yang memang bisa dibukti nyatakan, bisa dibumikan, bisa dipraktekkan, bisa dilakoni. Bukan sekedar ajaran-ajaran yang di awang-awang, apalagi cuma omon-omon. Ajaran yang betul-betul real nyata dalam kehidupan. Maka saya sampaikan kepada Pak Presiden ketika itu belum jadi presiden. Saya bilang, Pak, laki-laki itu minimal muakkadah pergi ke masjid. Apa yang beliau lakukan pada waktu itu, Pak? Langsung beliau panggil itu namanya Pak Edi Prabowo, anak angkatnya yang sempat jadi menteri kelautan dan perikanan dan masuk penjara itu. Beliau mengatakan, sini. Ini kata Ustadz, laki-laki itu sholatnya ke masjid. Besok kamu bangun masjid di rumah saya. Dan dibangun betul Pak masjid itu. Kurang lebih 5 miliar, beliau membangun masjid besar di Hambalang itu. Saya nggak tahu sholat apa enggak, yang penting masjidnya sudah dibangun, Pak. Itu apa kenapanya? Karena pengaruh orang di sekitar. Pengaruh orang-orang yang kemudian mengubah mindset, mengubah pemikiran, mengubah cara pandang. Islam kita begitu jadi pejabat itu sudah mulai pelan-pelan hilang, Pak. Orang yang tadinya begitu menjaga syariat, begitu jadi pejabat sudah berubah, Pak. Hal yang paling terlihat langsung itu, ini terlepas dari soal khilafiyah ya. Soal salaman laki perempuan itu kan soal khilafiyah.
Tapi itu sudah menunjukkan kemarin anak didiknya, anak santrinya, anak binaan itu dijaga sedemikian rupa. Jangankan salaman, melihat saja, memandang saja sudah nggak boleh. Ini bukan lagi pandang, Pak, dipelototin, disalamannya digenggam keras-keras, dan bukan sebentar, lama lagi. Kok bisa itu terjadi? Kenapa? Karena faktor apa yang ada di sekitarnya. Kita nggak punya pegangan konsep yang kuat, yang kemudian mempengaruhi kita untuk menentukan langkah. Memang gampang juga. Besok kalau saya jadi menteri juga belum tentu, Pak. Kenapa? Karena situasinya, karena keadaan yang tidak bisa membuat kita kemudian nyaman melakukan apa yang kita yakini benar. Apalagi memang kita nggak yakin tentang kebenaran. Islam itu mundur, Islam itu terbelakang, Islam itu tertinggal, bukan karena orang di luar Islam. Faktor utamanya kata Syekh Muhammad Abdul, al-Islamu mahjubun bil muslimin. Islam itu ketutup oleh siapa? Oleh orang Islam sendiri. Kenapa ketutup? Karena hal yang paling esensial, hal yang paling utama, hal yang paling pokok untuk kita merasakan bahwa Islam itu bisa dibukti nyatakan, Islam itu bisa dipraktekkan, Islam itu diwujudkan, kita sudah mulai pelan-pelan semakin jauh darinya. Apa itu? Al-Quran. Kenapa Al-Quran? Karena Quran itu Allah Subhanahu wa taala turunkan untuk apa? Yahdi lillati hiya aqwam, mengantar kita, menggiring kita, membawa kita kepada yang lebih martabat. Membawa kita kepada lebih punya pesona, membawa kita kepada lebih beradab, lebih punya nilai, lebih diperhitungkan, lebih ditakuti. Tapi apa kenyataannya? Kita semakin jauh karena memang esensi pokok yang utama itu adalah faktor imamun jair tadi, pemimpin yang zalim. Pemimpin yang dolim itu gak mesti nindas rakyatnya. Pemimpin yang dolim itu gak mesti bunuh rakyatnya. Pemimpin yang dolim itu gak mesti buat rakyatnya jadi lapar. Pemimpin yang dolim itu apa? Ketika dia tidak mampu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Maka para ulama mendefinisikan dolim itu al-wad'u syai' ghaira fi mahallih. Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya sudah dolim. Kalau peci yang kita biasa pakai di kepala tiba-tiba ditaruh di kaki, itu dolim namanya. Sepatu yang harusnya dipakai di kaki kita taruh di kepala, zalim namanya. Sesederhana itu. Apa artinya? Bahwa ketika fungsi tidak dijalankan benar, ketika tugas tidak dilakoni dengan seutuhnya, ketika kekuasaan tidak difungsikan pada posisi yang sebenarnya, maka apa yang terjadi? Kerusakan akan pasti terjadi. Sampai kepada bukan hanya persoalan kehidupan bermasyarakat, tapi langsung berurusan dengan agama dan keberagamaan kita. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sampai pertama kali di Madinah, apa yang beliau canangkan? 3 dari 4 program yang dicanangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sampai hari ini masih ada baliho di Madinah itu. Kalau Bapak pergi ke Madinah, ada baliho besar turun dari Sultan Mahmud ya, Sultan Mahmud di Madinah itu. Amir Mahmud di Madinah. Ada baliho besar di bandara Madinah itu. Itu program pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di Madinah. Bapak pergi ke Mujamma', tempat percetakan Al-Quran, itu ada baliho besar di situ. Itu ada program utama Rasulullah SAW ketika sampai pertama kali berdakwah. Apa yang beliau lakukan? Ada 4 program, tapi 3 programnya ada program kekhalifahan, program keumatan, program kemasyarakatan. Hanya 1 program kehambaan. Apa itu? Yang pertama kata Rasulullah SAW, ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Kenapa kok Nabi panggilnya manusia? Bukan wahai orang beriman, wahai orang Islam. Karena yang hidup di Madinah pada ketika itu bukan hanya orang Islam, bukan hanya muhajirin dan ansar, bukan hanya orang-orang yang dibawa dari Mekah dan orang-orang yang yakin di Madinah saja, tapi ada berbagai macam agama dan keyakinan. Ada Yahudi, Nasrani, Majusi dan sejenisnya. Suku pun banyak. Sehingga Rasulullah SAW menyampaikan Islam, membangun peradaban di Madinah itu diberi panggilan apa? Ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Afsus salam. Sebarkan salam, ciptakan kondisi yang damai, hadirkan ketenangan, buat kenyamanan. Program pertama, Pak, itu yang beliau lakukan setelah membangun Masjid Quba. Yang kedua, wa at'imut ta'am, kasih makan, bangun ekonomi. Kenapa mesti kasih makan? Sekarang kita praktekkan kasih makan, benar nggak? Iya. Tapi yang jadi persoalan ngasih makan, tapi efisiensi. Akhirnya apa? Terjadi pemutusan hubungan kerja di mana-mana. Pabrik ditutup. Kenapa? Karena nggak bisa lagi, Pak. Nggak bisa menjamin lagi. Boro-boro untuk gaji, untuk bisa jalan perusahaannya udah berat. Akhirnya apa terjadi?
jadi PHK. Anaknya dikasih makan, bapaknya di PHK. Apa jadinya, Pak? Sebenarnya itu kasih pekerjaan bapaknya, anaknya nanti kasih makan bapaknya. Negara memikirkan anaknya makan, bapaknya nggak dikasih pekerjaan. Akhirnya apa? Anaknya makan itu nggak nyaman, Pak. Dia sisain separuh. Untuk siapa? Untuk bapak. Innalillah. Untuk siapa makanan separuhnya? Untuk mama di rumah. Kenapa? Mama belum makan. La haula wala quwata illa billah. Kita mau bilang apa? Kenapa? Karena memang apa yang dilakukan pemimpin itu sangat berkaitan langsung. Bukan hanya persoalan sosial kemasyarakatan. Bukan hanya soal budaya. Bukan hanya urusan hari-hari kita di luar kita beragama. Tapi menyangkut pasti dengan keberagamaan kita. Orang nggak mungkin khusyuk datang ke masjid. Apalagi lama-lama sholat di masjid. Kalau urusan perut nggak beres. Orang nggak mungkin nyaman berada di masjid. Kalau di rumah istri merengek-rengek. Kenapa? Karena tukang kontrakan datang berulang-ulang. Tagihan sekolah menjadi-jadi. Anak disuruh beli ini, bawa itu yang nggak mungkin dia beli. Kenapa? Karena makanan yang nggak bisa dibeli. Bagaimana dia membawakan anaknya tentang pesanan dari sekolah? Nggak mungkin. Dan itu terjadi, Pak. Maka yang kedua yang bikin rusak keberagaman kita, yang bikin rusak kehidupan Islam yang fungsional di tengah kehidupan kita siapa? Faqihun fajir. Para ulamanya, para ustadznya, ajengannya, kiainya, habaibnya punya peran. Fajir, nyeleneh, menyimpang. Jadi jangan heran kalau ada sekarang namanya dibentuk oleh oknum oligarki itu membentuk, membelah ulama. Jadi ulama itu nggak boleh dianggap MUI saja. Akhirnya mereka bikin apa? Majelis Ulama Nusantara. Orang-orang yang siapa? Nggak jelas. Orang-orang yang selama ini katanya NKRI harga mati, tapi NKRI dijual dia diam aja, bahkan dukung, support. Wala haula wala quwata illa billah. Kok bisa? Kenapa ini bisa terjadi? Saya geli kemarin mendengar seorang tua di Bali ketika selesai khutbah, beliau mendatangi, menunggu saya selesai sholat sunnah, kemudian mengatakan punya cerita, beliau mengatakan, memang ada kelompok dalam Islam ini Ustadz, kata beliau, orang yang kalau ditaruh di depan, beloknya nggak pakai sen. Kita sudah sepakat belok kanan, dia belok kiri sendirian. Padahal dia di depan. Ini bahaya. Yang kedua, kalau ditaruh di tengah, ngerecokin. Fitnah sana, adu domba sini, ajak berantem sana, injak sini, gak selesai-selesai. Ditaruh di belakang, diiming-imingi, gak usah yang gede-gede sampai miliaran. Mie 1 dos kabur, Pak. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Itu nyata dalam kehidupan kita. Sehingga kadang-kadang hal yang menguatkan untuk kepentingan kebersamaan umat itu terpecah belah, hancur berantakan. Dan orang di luar Islam tahu. Orang oknum-oknum Islam yang berkuasa itu memanfaatkan itu untuk apa? Untuk tafriqan bainal muslimin. Kalau dulu Rasulullah SAW bukan hanya perkara itu, Pak. Sampai urusan masjid. Abdullah bin Sabah, seorang tokoh munafik di Madinah itu memecah belah umat itu nggak pakai mengadu domba, Pak. Dia masuknya lah dari mana? Masjid. Rasulullah bangun Kuba itu kan agak jauh dari pemukiman, agak jauh dari perkampungan. Sehingga Abdullah bin Sabah ini melihat peluang. Ini cara dia memecah belah umat Islam. Cara dia melemahkan kekuatan Rasulullah SAW. Cara dia menjauhkan pencinta-pencinta Rasulullah dengan Rasulullah. Apa yang dilakukan? Dia minta izin kepada Rasulullah. Ya Rasulullah. Alasannya masuk akal. Alasannya logis, Pak. Apa dia katakan kepada Rasulullah? Ya Rasulullah, kasihan itu tetangga saya itu nggak bisa ke masjid. Kenapa? Dia udah tua ya Rasulullah. Dia sibuk dengan kebunnya, dia sibuk dengan urusan kormanya, urusan tanaman-tanamannya. Kalau dia ke masjid, kasihan, kejauhan. Dia harus pulang balik, capek nanti. Terus gimana solusinya? Kata Abdullah bin Sabah, bagaimana kalau saya bangun masjid satu di sana? Ya karena niatnya bangun masjid diizinkan oleh Rasulullah. Ternyata apa yang terjadi? Dia bangun masjid itu untuk apa? Tafriqam bainal muslimin. Dia bangun masjid tapi untuk mencah belah umat Islam. Maka dalam Al-Quran itu disebut apa? Masjid dirar. Masjid yang dibangun tujuannya untuk beribadah, bukan untuk beribadah, bukan untuk menjalankan kebenaran, untuk menyatukan umat, tapi tafriqam bainal muslimin, memecah belah umat, melemahkan kecintaan umat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya apa? Turun ayat perintah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwal yaum. Masjid yang dibangun dengan landasan takwa dari awal pertama, awal mulanya, itulah yang lebih berhak digunakan. Itulah yang lebih berhak difungsikan. Itulah yang lebih berhak kemudian membuat orang nyaman di dalamnya. Maka apa yang dilakukan Rasulullah, perintah Rasulullah, hadimu wa hariku, hancurkan dan bakar itu masjid. Bisa dibayangkan
pada ketika itu medianya masjid. Disuruh Rasulullah bakar, disuruh hancurkan, disuruh ratakan. Kenapa? Karena masjid digunakan sebagai alat untuk memecah belah. Hari ini bukan hanya masjid, Pak. Hari ini organisasi diobok-obok, majelis diobok-obok, kumpulan diobok-obok. Dengan cara apa? Tafriqum bainal muslimin, melemahkan kita umat Islam. Umat Islam di Bali merasakan bagaimana tafrik kemarin. Sampai yang tadinya umat Islam Bali punya perwakilan satu di senator, sekarang ada lagi nggak, Pak? Nggak ada lagi. Kenapa? Ada tafrik, ada pemecah belah. Kok bisa itu terjadi? Karena ada iming-iming, karena ada orang yang mengongkosi, karena ada orang yang membiayai. Dan biayanya bukan 1-2 miliar, bukan 100-200 miliar, bisa sampai kepada triliunan. Mereka berani melakukan itu. Kenapa? Karena kita yang sudah lemah duluan. Pantes kalau Buya Muhammad Nasir tahun 90-an sudah menulis buku bahwa salah satu yang melemahkan umat Islam adalah diakonia. Itu yang beliau sampaikan untuk orang bawah, untuk orang lemah. Ternyata sekarang mereka mainnya bukan hanya orang lemah, orang atas pun ditimpa. Kenapa ditimpa? Cukup dengan dicarikan atau dibuatkan kasusnya, ditakut-takuti, selesai, Pak. Ketua-ketua partai itu kayak sapi dicocok hidung, giring, tinggal mau dibawa kemana. Kenapa? Ngikut. Kenapa? Kalau nggak ikut, kami bongkar kasusmu. Kalau nggak ikut, kami buka lagi catatanmu dan seterusnya. Akhirnya apa? Takut, Pak. Tak berdaya dibuatnya. Dan itu yang kemudian Rasulullah menyebutnya dengan kelompok yang ketiga. Jadi sudah pemimpinnya dilemahkan, ulamanya dikocar-kacirkan, tidak bisa menentukan halal itu halal, haram itu haram. Begitu ditanya, halal enggak Ustaz? Ya halal dikit lah. Haram enggak Ustaz? Ya haram-haram dikit. Innalillahi. Dan yang paling hebat apa? Mujtahidun jahil, penentu kebijakan, yang membuat aturan, yang membuat undang-undang, jahil. Dia pinter, banyak gelarnya, tinggi sekolahnya, tapi bukan kapasitasnya. Seorang yang ahli di bidang A gak mungkin ketika dia melakoni satu di bidang B. Orang sekali berprofesor Dr. Yusril Ihza Mahendra itu mengatakan, saya ini pakar hukum, tapi hukum tata negara. Jadi kalau ditanya soal hukum laut, saya belum bisa menjawab langsung. Saya nggak bisa menyelesaikan langsung. Kenapa? Karena saya ahli, saya pakarnya di hukum tata negara. Orang semakin tinggi, begitu sampai ke tingkat profesor itu, artinya apa? Ilmunya makin sempit, keahliannya makin sempit. Kenapa? Karena memang kapasitas begitu. Manusia itu nggak bisa ahli semua, nggak bisa tahu semua, nggak bisa mengerti semua. Maka tahu diri. Begitu dia dikasih sesuatu yang dia nggak bisa, dia mengatakan saya nggak bisa. Karena saya nggak ahli di situ, saya nggak mampu di situ. Kan itu bisa belajar. Ya sekarang bukan persoalannya untuk belajar, persoalan kita mengayomi, persoalan kita melayani, persoalan kita menghadirkan solusi. Ini enggak. Orang nggak jelas juntrungannya, sekolahnya di mana, kuliahnya di mana, punya pengalaman apa. Tiba-tiba hanya karena dia sanggup mau diatur, sanggup mau dibayar, sanggup mau ditentukan arahnya, bismillah. Dan itu apa terjadi? Tafriqum bainal muslimin, memecah belah umat. Ini yang bahaya. Karena itu Islam yang diturunkan oleh Allah ini hadir untuk apa? Memberikan solusi. Masjid kita yang makmur, masjid kita yang baik itu apa? Ketika orang-orang yang datang ke masjid itu sudah merasa nyaman. Orang yang mampu, yang punya uang lebih, yang punya deposito, yang punya tabungan, insya Allah akan mengeluarkan depositonya, mengeluarkan tabungan. Kenapa? Dia sudah nyaman dengan masjidnya. Dia sudah nyaman dengan pelayanan di dalamnya. Dia merasa ketika ke masjid itu bukan bawa beban, tapi dia datang ke masjid itu untuk apa? Melepaskan beban. Bahkan bukan hanya untuk dirinya, bukan hanya untuk keluarganya, tapi orang-orang yang ada di sekitarnya. Masjid akan jadi solusi. Masjid akan penuh sendiri. Lihat bagaimana apa yang terjadi di Masjid Jogokarian, Masjid Al-Falah di Sragen, dan beberapa masjid-masjid yang lain. Mulai hari ini sudah mulai mengokohkan perannya di tengah-tengah umat. Masjid diberi kepercayaan besar untuk mengelola amanah umat. Masjid bisa jadi UPZ, tapi harus bikin kontrak yang benar, Pak. Jangan sampai UPZ tapi uangnya dibawa ke sesuatu yang nggak jelas. UPZ boleh menjadi pengelola, masjid boleh menjadi UPZ, menjadi unit pengelola zakat. Tinggal diatur bagaimana supaya memanfaatkan kondisi lingkungan kita. Tidak boleh ada radius 40 rumah dari sekitar masjid, ke belakang, ke depan, ke kanan, ke kiri. Untuk apa? Supaya masjid menjadi solusi buat umat. Begitu orang mau cari menjawab persoalannya, dia datang ke masjid. Begitu orang menyelesaikan persoalan, dia hadir di masjid. Kenapa? Karena imam di masjid pun sudah sejahtera, Pak. Tapi kalau imamnya maaf, punya anak 3, gajinya 1 juta, ya pasti imamnya ngocek, Pak.
Pas ngojek itu yang bikin hafalan hilang. Pas ngojek, apalagi yang diojek itu, yang diojekin itu cewek-cewek, apa yang terjadi Pak? Hilang hafalan tuh Pak. Walaupun nggak melihat, tapi gemeteran itu. Imam yang ngojek itu gemeteran. Begitu sedang mendapat panggilan ojek, jauh lagi. Waktu sholat sudah mepet. Pilih mana? Nggak mungkin dia pilih datang ke masjid yang ini bayarannya besar. Bisa terjadi Pak. Mudah-mudahan di Al-Furqan nggak begitu. Bisa terjadi Pak. Kenapa? Karena masjid tidak selesai dengan urusannya. Tapi kalau masjidnya sudah makmur, orang-orang yang mengurusnya betul-betul disejahterakan. Kenapa di zakat saja Allah tetapkan amilnya? Masa masjid nggak boleh memsejahterakan orang-orang yang mengurusnya? Karena orang-orang yang telah memfokuskan waktunya, menghabiskan waktunya dalam urusan sesuatu, maka dia harus diperhatikan oleh orang yang punya kekuasaan. Dia harus diperhatikan oleh orang yang menjadi pemimpin di tempat itu. Nah, ini yang difungsikan. Maka butuh apa? Mujtahid, butuh pembaharu, butuh orang yang punya ijtihad, tapi punya kemampuan. Mujtahid itu orang yang punya kemampuan dalam kapasitasnya. Kita yang tidak punya keahlian, mau belajar, tunggu dulu. Ini bukan persoalan mau belajar, persoalan kita memainkan peran. Tapi kenapa kita tidak bisa mempersiapkan itu? Kata Profesor Dr. Imaduddin Abdul Rahim rahimahullah, yang dulu dipanggil dengan Bang Imad itu, beliau mengatakan kenapa? Karena di semua masjid, di semua majelis taklim diajarkan contoh yang namanya fardu kifayah itu apa Pak? Ngurus jenazah. Contoh fardu kifayah itu Pak? Nguburin mayat. Apa lagi Pak? Contoh fardu kifayah. Hanya seputaran itu. Sehingga apa? Nggak selesai Pak. Padahal contoh fardu kifayah itu ada yang mesti jadi ahli gizi, ada yang mesti jadi ahli perang, ahli nuklir, ahli senjata. Supaya apa? Ketika terjadi persoalan, ada orang Islam yang tampil untuk menyelesaikannya. Ketika terjadi kelemahan, ada orang Islam yang hadir untuk menjelaskan bahwa begini caranya. Tapi kalau tidak, kita dibikin kelabakan Pak. Kita punya ahli banyak, tapi kenapa nggak nyaman? Karena di sini dia tidak dihargai. Saya ketemu di Scotland, di UK itu ada ahli listrik, tenaga angin, orang Sumedang, doktor, dia S3 di Inggris, sekarang tinggal di sana, jadi imam di masjid. Orang Sumedang asli jadi imam masjid, gak mau pulang Pak. Kenapa? Karena di sana dia betul-betul dihargai ilmunya. Dia bawa saya ke laut, dilihatkan, ini Ustaz, ini satu tiang itu, kata beliau, satu tiang itu bisa menghidupkan 10.000 rumah. Bayangkan, satu tiang di tengah laut itu bisa membuat listrik menyala di 10.000 rumah. Bisa dibayangkan Pak? Kita punya tempatnya, kita punya fasilitasnya, tapi orang yang punya keahlian di situ belum dimanfaatkan dengan benar. Bahkan konsep saja nggak dibaca Pak, langsung dibuang, ditolak. Proposalnya nggak pernah dilihat, apalagi begitu lihat angkanya fantastis, nggak mau lagi diurusin. Padahal ini menolong sekali Pak. Bayangkan satu tiang itu 10.000 hidup. Di Scotland itu paling berapa rumah? Hanya cukup dengan 11 tiang, seluruh listrik menyala tanpa harus bayar tiap bulan. Itu orang asli Sumedang, putra terbaik kita. Tapi tinggal di sana. Kenapa? Di Indonesia nggak dihargai. Boro-boro digaji besar, dihargai saya tidak. Makanya sekarang kabur aja itu, tagline kabur saja itu sekaligus juga plesetan. Karena memang banyak pejabat yang ya katanya kabur padahal di sekitar kita, katanya nggak jelas kemana padahal ada terus. Kenapa? Karena memang kong kali kongnya besar, dan itu bisa terjadi kenapa? Kita lemah dari 3 sisi tadi. Pemimpin kita lemah, ulama kita lemah, mujtahid kita juga lemah. Kita harus akui itu. Untuk apa? Bukan untuk mendiamkan, bukan untuk hanya sekedar kemudian menangisi, tapi kita untuk menentukan besok masa depan kita harus diubah. Masjid menjadi solusi utama. Kalau belum menjadi solusi kita bernegara, sekurang-kurangnya masjid. Kalau satu masjid menyelesaikan lingkungan, selesai urusan Pak. Kita punya kurang lebih 1 juta masjid di Indonesia ini, belum musola, belum surau, belum langgar. Satu masjid punya solusi, maka insya Allah jadi luar biasa. Pemerintah sudah menghadirkan namanya Basnas. Pemerintah sudah membuat namanya lembaga amil zakat.
Itu apa? Menampung, menunjang. Tapi kadang-kadang juga oknum-oknum kita yang sulit diajak kerjasama dalam arti untuk kemaslahatan dan penyelamatan umat kita. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini ada pertanyaan sebelum masuk isyraq? Belum ya? Silakan. Ada yang tanya? Ya. Sedangkan yang kita lihat ini apa sih yang perubahan itu? Apakah seorang pemimpin, ada yang bilang secara ekonomi kita berubah, ada yang bilang ada secara kepemimpinan. Itu aja, terima kasih. Barakallahu fikum. Ya, perubahan per 100 tahun itu memang tidak disebutkan detail ya, apa yang berubah itu, apa yang terjadi kemudian. Tapi dengan kita melihat bahwa kita berpositif thinking, dari 2 miliar umat manusia yang hari ini ada pemimpin-pemimpin hebat yang sudah tampil. Kita punya namanya Erdogan, kita punya namanya Raja Abdullah, kita punya namanya Anwar Ibrahim, kita punya namanya Sultan Brunei, kita punya namanya Prabowo. Wah, ini tinggal kalau mereka bersinergi, itu pasti sesuatu yang luar biasa. Nggak usah sampai tingkat Prabowo, Pak, tingkat Menteri Luar Negeri, Wakil Menteri Luar Negeri saja sudah bikin geger. Ketika pidatonya kemarin di tengah-tengah negara Liga Arab itu berhasil menyentakkan. Karena dia efektif melakukan komunikasi. Dia bisa bahasa Arab dengan baik, sehingga pemimpin-pemimpin itu mendengar dengan baik, nggak pakai terjemah, Pak. Sehingga terjadi betul bahwa ini yang kita tunggu, itu yang kita nantikan. Tapi sampai kapan seperti itu? Ya tentu kita punya kesiapan. Kalau kita bisa teriak-teriak di luar, apakah di dalam udah beres? Yang dipersoalkan, kita bisa berteriak keluar dengan gagah. Presiden kita keliling 2 pekan lebih kemarin setelah dilantik itu gagah sekali, Pak. Karena pidatonya sangat memukau, pidatonya sangat dahsyat, dengan bahasa yang nggak perlu terjemah, apalagi pelangap-pelongo. Sudah bisa menentukan. Nah, ini kita berharap bahwa ini menjadi, kalau kita hitungnya runtuhnya khilafah itu menjadi ukuran 1924 bulan Maret kalau tidak keliru, itu maka pada hari ini ya sama. Tapi hari ini yang terjadi apa? Islamofobia begitu tinggi. Di Indonesia itu jangan dikira nggak ada Islamofobia. Islamofobia di Indonesia itu besar sekali. Bukan datangnya dari orang di luar Islam, tapi orang di dalam Islam sendiri. Itu yang saya sebut tadi. Kalau di depan dia belok nggak pakai sen, dia belok sesuka hati, di tengah dia ngerecokin, di belakang suka kabur. Sehingga nggak pernah kita jadi kompak. Yang sudah kompak malah dibuat berbagi. Maka ini jadi renungan buat kita bahwa apa yang disampaikan oleh Rasulullah, apa yang disampaikan oleh para ulama itu pasti benar. Tapi kenapa kita belum sampai kepada tingkat itu? Karena kita belum layak menerimanya. Kita belum memenuhi syarat untuk mendapatkannya. Ketika Sultan Muhammad Al-Fatih yang sudah disebut oleh Rasulullah SAW bahwa nanti ada tokoh, ada orang yang namanya sama dengan namaku, dia akan melakukan sesuatu yang luar biasa. Dan itu terjadi dengan namanya Konstantinopel yang hari ini berubah menjadi Istanbul itu, kemudian menjadi khilafah. Itu cerdasnya luar biasa, imannya hebat. Bukan hanya dianya, tapi pasukannya. Bayangkan, pasukannya itu diminta, kalau yang semalam tidak qiyamul lail, yang tadi pagi nggak baca Quran, yang apalagi sempat bermaksiat, minggir. Yang sholat jamaahnya terjaga, yang qiyamul lailnya terawat, yang baca Qurannya rutin, baru masuk jadi pasukan. Terjadi, Pak. Dan apa terjadi? Beliau berhasil meruntuhkan kekuasaan Kaisar, bukan Istanbul itu apa namanya? Konstantinopel. Berhasil, Pak. Padahal itu dicegah di pagar itu lautnya. Jadi dulu juga ada pagar laut, tapi pagar untuk membatasi orang masuk. Di pagar, Pak. Itu selat itu di pagar ditutup, nggak bisa lewat kapalnya. Tapi Sultan Muhammad Al-Fatih itu nggak kehilangan akal. Kenapa? Karena dia beriman kepada Allah. Allah kasih ilham. Apa ilhamnya? Kapalnya dipinggirkan, kemudian ditebang pohon yang ada di hutan itu, dibentangkan pohonnya, kapalnya dilewati. Kemudian dia berhasil melewati pagar yang dibuat oleh orang-orang Kristen pada ketika itu, orang-orang Konstantinopel, sehingga mereka yang tertidur lelap nggak tahu lagi kalau ternyata Sultan Muhammad Al-Fatih berhasil masuk
merobohkan kekuatan mereka, menguasai benteng Konstantinopel pada saat itu, dan berhasil membangun sebuah peradaban besar yang disebut dengan Turki Utsmani. Nanti muncul, entah siapa kita nggak tahu, entah secara kolektif kita juga belum tahu, tapi pasti akan ada perubahan. Pasti akan ada perubahan. Perubahan besar itu dimulai dari mana? Dari perubahan kita sendiri-sendiri. Innallaha la yughayyiru ma biqaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguh Allah tidak akan merubah nasib satu kaum sampai kaum itu merubah dirinya sendiri, mengubah dirinya sendiri. Jadi kita dulu mulai. Kalau kita masjidnya sudah mulai ramai, sholat subuhnya, sholat jamaahnya terjaga, masjidnya sudah diurus dengan benar, umat Islam sudah mempraktekkan syariat dengan baik, maka insya Allah pertolongan Allah itu pasti akan datang. Bentuknya seperti apa? Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Ada lagi? Cukup. Ya, silakan. Ya, monggo. Oh, bukan mau nanya. Oke, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semua yang benar datang dari Allah dan Rasulnya. Jangan ragu-ragu. Yang keliru salah karena kesalahan dan keliruan dari saya dan setan. Allah, kita berlindung kepada Allah agar Allah senantiasa menjaga dan membimbing kita, insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu bi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.